Apabila kita mengkaji teori-teori politik, kita mendapatkan ada dua jenis. Teori adalah generalisasi terhadap sebuah fenomena, atau bisa juga disebut sebagai generalisasi terhadap fakta-fakta atau realitas yang lebih spesifik. Maka teori politik itu juga merupakan sebuah generalisasi terhadap fakta-fakta atau realitas politik. Nah, teori politik itu adalah bahasan dan renungan atas yang pertama, tujuan kegiatan politik. Kemudian yang kedua, cara-cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu. Dan yang keempat, tujuan politik itu. Nah, apabila kita mengkaji teori-teori politik, kita mendapatkan ada dua jenis. Yang pertama adalah teori yang berdasarkan atas nilai-nilai atau bersumber pada nilai-nilai dan moral. Nah, teori ini mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak yang menentukan norma-norma atau perilaku politik. Dengan adanya unsur norma dan nilai, maka teori-teori tersebut juga mengandung nilai, termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya. Kemudian jenis teori yang kedua adalah teori-teori politik yang tidak bersandarkan pada nilai-nilai dan norma-norma, melainkan membahas fakta-fakta atau realitas politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai di dalamnya. Nah, biasanya teori jenis ini bersifat deskriptif dan juga komparatif, bersifat penjelasan dan juga bersifat perbandingan. Perlu saya jelaskan di sini soal jenis teori yang pertama, yaitu teori politik yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma. Nah, teori jenis ini cenderung merupakan sebuah pedoman atau sebuah petunjuk, pedoman moral, pedoman etis dalam melakukan praktik-praktik politik. Maka kemudian teori-teori ini cenderung mengatur hubungan antara masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya, sehingga terciptalah masyarakat yang stabil tetapi juga tetap dinamis. Mari kita akan membahas jenis-jenis dari teori yang disandarkan pada etika dan nilai-nilai atau norma-norma tadi. Yang pertama adalah filsafat politik. Jadi kita lihat yang pertama, yaitu filsafat politik, yaitu kita mencari penjelasan politik berdasarkan rasio. Jadi kajian filosofi lebih bersifat natural, alam semesta. Jadi sebelum kita menjelaskan sebuah realitas politik berdasarkan rasio tadi, kita harus terlebih dahulu menjelaskan persoalan filsafat, misalnya persoalan metafisika atau epistemologi. Kita ambil contoh salah satu filsafatnya Plato yang ngomong tentang keadilan, yang bicara tentang keadilan. Di situ Plato sesungguhnya menjelaskan terlebih dahulu kaitan antara keadilan sebagai sebuah produk alamiah, dan menurut Plato keadilan merupakan hakikat dari alam semesta, dan keadilan itu merupakan sebuah pedoman untuk mencari sebuah kehidupan yang lebih baik, the good life, bonum commune. Itulah keadilan adalah sebuah alat untuk sebuah pencapaian kehidupan yang lebih baik. Mari kita lihat yang kedua adalah teori sistematis. Teori politik sistematis ini sesungguhnya tidak mengajukan norma-norma atau tidak mempersoalkan lahirnya norma-norma dan nilai-nilai tadi, melainkan dia justru mengintegrasikan norma-norma dan nilai-nilai itu ke dalam realitas politik. Jadi teori politik sistematis ini sebetulnya dia tidak mempersoalkan apa itu metafisika, apa itu epistemologi. Dia tidak mempersoalkan bagaimana sebuah keadilan itu lahir. Teori politik sistematis ini berarti merupakan sebuah lanjutan dari filsafat politik. Nah, filsafat politik mempersoalkan bagaimana nilai-nilai moralitas itu lahir
dengan mempersoalkan lebih dulu atau menyelesaikan lebih dahulu pertanyaan terhadap metafisika dan epistemologi. Namun pada teori sistematik politik atau teori politik sistematis ini, dia lebih kepada merealisasikan moral-moral dan etika dan norma ini ke dalam persoalan-persoalan politik. Kita ambil contoh pada abad ke-19, di situ ada banyak kasus politik tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Dan di situ orang kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan itu dengan hukum. Ada yang berbicara tentang hukum alam, dan hukum-hukum itu orang tidak persoalkan bagaimana hukum itu lahir, tapi bagaimana menerapkan hukum-hukum itu dalam setiap kasus-kasus. Dan yang ketiga adalah ideologi. Ideologi politik ini merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Jadi nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Menurut buku dasar-dasar ilmu politik yang ditulis oleh Miriam Briarjo, dikatakan ide politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan. Jadi dasar dari ideologi politik itu adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Jadi ideologi politik itu mencakup pembahasan dan diagnosa serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Namun perlu disadari bahwa ideologi itu berbeda dengan filsafat. Ideologi lebih kepada dasar-dasar atau ide-ide atau norma-norma. Kemudian filsafat lebih bersifat merenung, namun mempunyai tujuan untuk menggerakkan. Inilah penjelasan singkat tentang dua jenis teori.